Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pekerjaan yang kemarin untuk menggarap pisau sembelihnya. Untuk pisau dapurnya sudah selesai. Ini yang bagian pangkal parang yang sudah rusak, kita restorasi, kita potong ya, bukan restorasi ya, kita potong, kita jadikan dua pisau dapur dan pisau sembelihan. Yang ini yang akan kita proses hari ini, mudah-mudahan lancar. Ini ada kayu mahoni, ini papannya nanti dibuat serangkang, ini buat gagang, aksesorisnya ini. Langsung saja kita proses. Ini kayu jati ya, hampir mendekati brulnya. Saya pikir kayu mahoni, kalau mahoni pakai ini. Jadi kalau seperti ini kelihatan
brul jati, hampir mendekati. Ada yang nggak sama kayak kayu jati tadi itu, makanya saya bingung. Kalau ini sono keling bagian kayunya. Ternyata kayu jati, jadi kita pakai papan ini aja, pakai papan brul jati. Kalau kayu jati atau brul jati khas banget dari aromanya. Lanjut kita bentuk untuk serangkanya. Keras meskipun brul.
Alhamdulillah sudah kering setelah dijemur ya, dari siang hingga sore hari ini. Cakep untuk motif brulnya. Tinggal diasah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sedikit curhat dan cerita tentang pengasahan tadi malam. Sebenarnya ini tadi malam saya sore mulai habis maghrib apa sebelum maghrib itu, terus habis maghrib habis sisa saya proses mengasah mulai grade rendah hingga grade kasar, sudah masuk ke grade 400, 600. Nah, untuk finishing pengen saya mau di mirror karena requestnya Bu admin mau diminta di mirror polis seperti kaca. Nah, di grade 400 itu saya udah melihat di bagian mata bilah agak tengah itu kok seperti bekas tempaan gitu, bekas tempaan yang terlalu dalam. Makanya kalau tukang tempa yang profesional itu palu godonya, palu bogemnya itu agak bulat, tidak yang kotak, karena nanti kalau kotak itu bagian sudutnya akan mengena pada permukaan bilah yang tipis, itu akan ke bawah sampai saat finishing ketahuannya. Terus di grade 600 itu akhirnya ketahuan ini sudah longgar ya, ini apa namanya, karena finishing tadi sebelumnya seret ini longgar. Nah, akhirnya ada yang ngegompal dan besar sekali di sini. Waduh, gini saya ini sudah sedikit mulai mirror, tinggal grade 800, 1000, kalau ada naik di atas 1000, kalau nggak ada langsung ke kain wol atau kain levis, nanti bisa mirror seperti kaca. Nah, ini kalau sudah begini berarti kita harus pangkas semuanya ini untuk meratakan. Nah, kalau gompal beda dengan di permukaan. Kalau di permukaan bisa kita ngalah, artinya kalau kita ngikutin dalamnya bakal tipis gitu. Seperti ini juga gitu. Di bagian sini ada ini korosi dalam banget. Nah, paling dalam ini ngikutin ini saya akhirnya menjadi tipis, makanya longgar di serangka. Nah, ini memang sudah mulai mirror. Nah, ini loh, ngikutin ini saya nggak apa-apalah, tipis permintaan Bu admin. Saya coba terus sampai mirror. Nggak taunya kelihatan dengnya di sini, akhirnya ngegompal. Nah, ini harus ngikutin ini, ngikutin dalamnya dari mulai pangkal seret naik terus saat ini. Nantinya akhirnya seperti mengulang lagi dari awal, karena bilahnya kecil, otomatis gagang harus bilahnya ke pangkas, gagang harus mengikuti, harus sedikit kecil. Ya kan, ini kan sudah dipernis, ini harus ngikutin kecil. Nah, yang jadi masalah ini serangkanya nggak bisa, ini sudah mentok, ini nggak bisa, habis nanti rusak. Nah, serangkanya kayaknya kita bikin serangka baru deh, karena ya prosesnya bikin serangka itu luar biasa, cukup lama, membutuhkan ekstra kesabaran dan ketelitian, kehati-hatian, waktu yang cukup lama. Ini kan saya seharian terus jeda, akhirnya saya lanjut mengasah. Nah, ini kalau ini kecil dimasukkan sini, gagangnya kecil, nanti kita lihat nanti setelah diulang, digerus, ditajemin sampai finishing tajam, dibungkus kertas, lalu gagang diselaraskan dengan bilah. Nanti kita lihat ini serangkanya selaras enggak dengan gagang gitu.
Oke, kita lanjutkan ya proses untuk finishingnya ini. Terkendala yang harusnya sekarang sudah bisa dipamerin hasil mirrornya semuanya, malah sekarang menjadi kendala, problem baru seperti itu. Awalnya kan ini kenceng gini, sekarang kendor. Nah seperti itu. Lanjut ya. Oke, alhamdulillah untuk hasil akhirnya seperti ini. Nggak bisa clean ya, kalau menurut saya kurang clean. Kalau dilihat dari permukaan begini, agak sudut-sudut tertentu dia kelihatan banget, karena seperti yang kita ketahui di awal, ini dari parang bekas yang sudah jadul sekali, puluhan tahun, berkarat tebal, bahkan sarung kulitnya itu masih ada. Itu sarung kulitnya sudah membusuk, mengering, yang nggak bisa dicabut, sampai saya cacah-cacah dengan golok supaya bisa kebuka. Jadi 2 pisau, 1 pisau dapur, yang ini pisau sembelihan kambing, bisa untuk sembelihan sapi, ukurannya juga cukup. Nah, video sebelumnya sudah didetailkan. Ini seperti ini, nah kelihatan kan masih ada karat apa namanya, serat-serat hasil asahan sebelumnya. Terus ini yang saya bilang di awal, ini terlalu dalam bekas korosinya, sehingganya nggak bisa dibersihkan. Nah, kalau dari jarak jauh sih clear banget ya, mirror banget gitu, tapi kalau kita detail banget nggak bisa, detail banget kelihatan, nggak bisa clean gitu loh. Seperti ini, insya Allah nggak ngerubah daripada gagang dan serangka ini. Bentuknya masih salam nunggal, mirror, sesuai permintaan Bu Admin. Cuman saya membicarakan hal yang maksimal, hal-hal memirrorkan bila secara maksimal gitu ya. Ini nggak bisa, ini masih kelihatan. Nah itu ya, kalau sekilas saja dilihatnya mirror gitu kan, tapi
Kembali untuk fungsi kita teskan di kertas HVS ya. Perhatikan untuk ketajamannya. Oh, masya Allah, halus ya ketajamannya. Halus banget. Ini di mikrofon nggak tahu terdengarnya bagaimana, tapi di puskat kan, di perasaan saya sudah masuk ini untuk ketajamannya. Puskat. Nah, seperti itu. Tinggal dikreasikan cara mengetes ketajaman dengan kertas HVS bagaimana, macam-macam. Ada yang miring, ada yang dikelok-kelokkan dan seterusnya. Ya, seperti inilah perjuangan membuat sebuah pisau, sebilah pisau. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Silahkan dinilai sendiri. Jika berminat silahkan dimahar. Insya Allah nggak mahal lah, sesuai dengan material dan tingkat kesulitan yang kita kerjakan. Nah, ini longgar gampang, cara mengencangkan bilahnya gampang, nanti tinggal dikasih spons atau dikasih dengan serbuk kayu supaya dia nggak longgar. Kalau serbuk kayu harus rata, rapi, jangan sampai ada kurang ratanya. Nanti kalau kurang rata bisa melukai yang sudah mirror, biasanya gitu. Oke ya, demikian videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Terus simak video-video terbaru dari GSN. Insya Allah minimal sehari sekali kita posting video-video di YouTube dan short. Nah, yang belum subscribe di subscribe biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.